Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Salam sidang jemaat Tuhan. Shalom. Salam juga untuk oma-oma yang di lantai 1. Untuk kita sekalian, marilah kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk masuk di dalam ibadah yang dianugerahi Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah kita yang begitu dahsyat, pencipta segala yang ada. Bagi Dialah segala hormat dan sembah. Mari sama-sama menaikkan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. sungguh tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Bapa Surgawi, sungguh Engkau luar biasa dan dahsyat Tuhan. Betapa agung dan mulianya Engkau. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah melayakkan kami sehingga kami boleh masuk di ruangan Maha Kudus ini untuk memuji, menyembah Engkau, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan senantiasa kami Tuhan. Urapi, pakai kami Tuhan. Lawat kami dengan puji-pujian. Hadir dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan nyata dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, kembali saya menyapa kita sekalian. Shalom. Shalom. Ya, di awal tadi saya lupa menyapa Bapak Pendeta Yunus. Selamat datang ya Pak di gereja kami ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa ketika kita berjalan dengan Allah, kita tetap aman. Kita berjalan di dalam kemuliaan-Nya denganmu Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau telah hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau pegang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Yes, sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Serukan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama serukan ya Bapak Ibu. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan
Siap berdiri Bapak Ibu Saudara. Tidak ada salahnya kalau kita memberikan salam, senyum kiri kanan. Tunjukkan senyum yang manis pada pagi hari ini. Ya, dan seusai pujian ini saya memberikan kesempatan bagi kita, siapa saja yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, dipersilakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota berlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Amin. Praise Lord. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Adakah yang ingin memberikan kesaksiannya pada pagi hari ini? Yang berulang tahun mungkin. Ya, Bapak Penatua kita memberikan kesaksian pada pagi hari ini. Shalom. Puji Tuhan. Apa ya? Ini main todong aja nih kesaksian ini ya. Oke, puji Tuhan. Saya ya bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya di perpanjangan umur saya yang ke 30. Ternyata saya udah 30, guys. Saya pikir saya masih 20-an, 18-an kan begitu. Ternyata saya udah 30, masih muda ya. Masih muda, masih bisa berkarya, masih banyak lah. Ya, di umur 30 ini juga saya melihat bagaimana Tuhan itu baik dan menuntun setiap perencanaan, langkah-langkah dan doa saya bersama dengan istri.
Kalau saya melihat lagi ke belakang ya, kalau berbicara tahun 2022 adalah tahun yang sulit bagi kami sebenarnya, tetapi saya melihat Tuhan itu lewat segala pergumulan-pergumulan yang kami lalui itu membuat kami untuk sadar bahwa tidak bisa dengan kekuatan kami, tapi caranya Tuhan untuk bisa menyadarkan kami bahwa kami itu butuh Tuhan. Begitu, dan di umur 30 ini juga saya ya dipercaya Tuhan untuk bisa bergabung di Kementerian Agama juga. Ini juga suatu kemurahan bagi saya, dan ada banyak ketika saya juga masuk, ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang saya melihat Tuhan, ini apa sebenarnya maksudmu? Saya masuk di sini dan ada banyak kepercayaan dikasih, dan saya melihat juga dari saya masuk kerja di Setia juga sampai juga bergabung di Sinode juga, saling berhubungan saya lihat. Saling berhubungan, dan khususnya di Surabaya, saya ditempatkan memang di Surabaya. Ya, saya dipercaya juga di bagian hukum juga sebenarnya. Makanya saya di Sinode bagian admin hukumnya, saya di Surabaya dipercaya di bagian hukumnya, dan mulai memang bekerja untuk bekerja di Kementerian Agama di Kota Surabaya. Dan saya belajar, memang ada banyak yang buat saya kaget-kaget lah, yang tidak saya tahu bagaimana yang namanya pekerjaan di pemerintahan itu. Oh, ternyata seperti ini ya. Ya, saya kan orangnya ya pasaran kan begitu ya, ngomong-ngomong aja kan begitu. Oh, ternyata untuk cara berpikirnya seperti ini. Ada banyak lah yang buat saya kaget-kaget ya. Tetap saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang terus mendoakan kami, mendidik kami, memperhatikan kami. Saya sangat bersyukur kami terus diperhatikan, ditanyain terus. Kata istri saya dicerewetin ya. Dibilang dari belakang dicerewetin ya. Diingatkan maksudnya. Untuk apa? Supaya kami saling menyatu juga bersama dengan istri. Saya melihat juga istri saya adalah orang yang terkuatlah di bumi ini. Menghadapi saya terkuat di bumi, paling sabar di dunia ini. Tidak ada yang lain ya. Kalau ada yang lain bahaya kan begitu. Jadi lewat umur 30 ini dan ke depan ya, saya juga mau lebih lagi untuk menjadi berkat lah bagi ke semua orang. Memang harapan kami ya untuk menjadi berkat lah, khususnya juga di tempat ini kita, di Sedati ini. Itu kesaksian saya. Tuhan berkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat ya Pak Gun, sudah bergabung di Kemenak. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, atau ada lagi Pak Yiftam? Oh iya. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya tergugah Pak Bunadi. Wah, kalau selalu dicereweti, saya siap hari dicereweti sama Bu Selvi ya, pagi jam 5 pagi dicereweti. Tapi baik mengingatkan kami selalu. Di sini yang Pak Stephen yang mengingatkan saya. Kalau enggak gitu, wah mungkin saya sudah enggak karuan ya, goyang. Kristen tapi Kristen nama Tuhan tapi enggak karuan gitu. Saya selalu mengingatkan, apalagi saya itu kemarin dua kali aku diajak teman saya itu ikut persekutuan LGB, orang-orang kaya-kaya itu ya. Saya cuma ya saya waktu itu mengingat firman-Nya itu kemakmuran. Wah, ingat Pak Gembala kami ya menceritakan itu, memang benar itu firman Tuhan. Waktu menceritakan berkat. Saya selalu ingat Pak Stephen, ya hamba kan kita itu ya, kita bertumbuh di sini. Saya juga ingat firman Tuhan yang selalu saya ingat. Carilah dulu kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan. Jadi sebelum melangkah ke situ ke belakang, saya mesti ingat yang ini, kerajaan surga. Jadi kebenaran itu akan mengikuti kan gitu.
Tapi saya percaya itu juga firman Tuhan. Tapi yang dipentingkan, ya saya mengambil aplikasinya itu yang benar itu. Firman Tuhan dulu diumpet alam akan hidup kudus, hidup dalam kebenaran itu. Ya, saya ini juga sering ya tadi yang apa itu, ya manusia itu. Tapi aku banyak kemajuan lah di dalam apa itu, penguasaan diri saya. Tapi kadang-kadang sebagai manusia itu kadang-kadang ya dalam keluarga saya itu memang terutama istriku sendiri ya gitu. Tapi saya enggak balas apa-apa, diam aja. Saya mendoakan, saya bersyukur saya bisa menghadapi hal-hal seperti itu ya. Saya tidak ada kebencian tapi tetap mendoakan. Tapi kadang-kadang daging mau muncul kadang-kadang gitu loh. Nah, gitu saya berterima kasih sama Tuhan dan saya digembalakan di gereja sini, saya bertumbuh dengan baik. Apapun yang kami dengar telinga ini selalu mendengar apa ya, seperti Pak Yipta mau pergi ke gereja, istrimu enggak ke gereja, percuma loh Pak Yipta. Apa enggak, aku bilang apa enggak ke gereja dah, ya pulang aja aku gitu. Tapi aku enggak gitu, tetap aku enggak. Itu kuasa-kuasa kuasa-kuasa gelap yang menjerumuskan saya. Setiap apa yang ada dalam pikiran yang jelek itu ada kuasa gelap. Saya selalu ingat itu dan itu saya imani sampai sekarang ini. Apapun yang terjadi, aku harus melakukan sesuatu yang baik karena itu berkat bagi kami. Hidup saya pekerjaan saya gini. Kadang-kadang masih ada itu tidak punya duit, pasti aku tidak punya duit, tapi aku tidak pernah pinjam duit. Sungguh aku tidak pernah pinjam uang sama itu dari aku mengenal Tuhan itu. Bukan sombong ya, ini saya saksikan benar, tidak pernah itu. Kalau saya tidak punya duit, mau makan apa ya? Ya kadang-kadang memang sama tetangga kiri kanan itu saya baik, menolong apa, dikasih berkat ya, dikasih berkat makanan. Tapi kadang-kadang butuh uang untuk bayar BPJS, ya bayar itu. Saya tidak minta sama anak-anak saya, tidak itu. Nah istriku tak bilang, kamu minta sama itu apa si Aldo itu, anak saya yang sudah kerja itu biar apa punya tanggung jawab itu. Aku kan sudah tua, tidak bekerja, ya. Nah, itu. Terus aku tidak minta apa-apa, wis kamu aja loh. Saya minta dari BPJS, iuran kampung, segala sesuatu makan saya itu. Kalau saya tidak, pas sering itu, Tuhan, tolong Tuhan. Saya bilang selalu Tuhan Yesus. Saat aku bilang Tuhan Yesus, itu menangis. Saya ingat kalau saya menangis, bukan setiap menangis saya ada mujizat, enggak. Setiap menangis, Tuhan Yesus tolong aku. Jangan sampai aku ke dalam hal yang tidak berkenan. Pada saat itu, enggak. Pokoknya hari itu ada aja orang beli burung, itu ada gitu ya, beli burung itu. Kemarin juga Pak Lurah dulu ke rumah saya beli burung, beli burung. Aduh, tidak punya uang ini buat bayar ini. Pak Lurah ngambil burung, mau ambil burung, wis itu KTP-mu enggak, saya kan ada Salomo yang kemarin sakit itu, Mbak itu KTP-nya belum jadi, enggak apa-apa nanti kantor polisi aja dibilang hilang gitu aja gitu KTP-nya. Itu Jack, ayo, aku cari itu, ambilkan burung untuk uangnya, uang 300 ini, kayak 2 pasang, ya puji Tuhan lah, membayar apa sampah 70.000, terus BPJS 110, ya puji Tuhan, saya selalu mengucap syukur ya. Inilah kesaksian saya, mudah-mudahan ini berguna bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, saudara-saudara kami yang ini. Saya juga sering apa itu sharingkan sama orang-orang yang saya bawa ke gereja itu ya. Mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan saya dalam pelayanan yang bisa saya akan melakukan hal itu terus menerus. Tuhan berkati saya selamanya. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Terima kasih Pak Yefta. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin tadi ada yang kurang mendengar ya bagian kesaksiannya Pak Yefta ini. Saya ringkaskan, Pak Yefta ini berbicara tentang mengikut Tuhan itu bukan karena kemakmuran, tapi mencari kerajaan Allah. Terus Pak Yefta juga bersyukur karena
di dalam pengembalaan di tempat ini Pak Yefta mengalami pertumbuhan rohani. Jadi dia sadar bahwa rohaninya sudah mulai bertumbuh. Dan melalui pergumulan-pergumulan yang ada, Yesus tetap di hatinya. Itu yang dia sampaikan. Puji Tuhan ya Pak Yefta ya, semoga terus menjadi berkat. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk segala berkat-berkat yang telah kami terima daripadamu Tuhan. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan kasih setiamu ya Tuhan yang selalu melimpah atas hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaanmu dalam hidup kami sampai hari ini. Jikalau hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberi, Tuhan kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Engkau melihat hati kami yang memberi ya Tuhan dengan tulus dan bersukacita. Dan kiranya juga persembahan ini berguna untuk pengembangan pelayanan kami di tempat ini. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Kami memberi persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kepada petugas dipersilakan kita menaikkan pujian. Tinggi namamu dipuji. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada penghiburan. Dan kita percaya bahwa kita aman di dalamnya. Mari sama-sama menaikkan pujian ini, harapanku. Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu yang tak dalamku. Oh, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
ku aman dalam-Mu. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu, sempurnakan hidup. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu, tebus hidup. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa. Sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, kami aman, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kami Yesus kuatku. Kami percaya, ku percaya, ku aman Ini iman kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Di dalam-Mu lah kami tenang dan nyaman. Di luar Engkau Tuhan, manusia akan menemukan keputusasaan dan kegagalan. Tapi kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Injil-Mu yang benar dan menyelamatkan itu diberitakan sejelas-jelasnya di hadapan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami.
sehingga kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur ya karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita sekali lagi beribadah kepadanya, untuk kita mendengarkan firman-Nya dan kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Tema kita pada hari ini bisa dilihat di flyer ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Oke. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ada pengharapan di dalam kematian. Wah, saya melihat wajahnya ini kok nggak ada respon ya. Sekali lagi saya ulangi temanya, ada harapan di dalam kematian. Wah, puji Tuhan, ini responnya kok berbeda ya. Sangat berbeda sekali. Nggak ada yang komplain. Wah, ini maunya temanya ini di minggu keempat atau kelima lah. Soalnya ini udah dekat-dekat ini. Masa-masa yang sukar kan, minggu keempat, minggu kelima. Tapi kita dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Supaya kita punya pengharapan, ya. Bahkan ketika kita melihat orang yang sedang mengalami kematian, kita melihat ada harapan di sana. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kematian itu adalah fakta. Kita mengalami kematian. Maksud saya mengalami kematian itu kita melihat, kita menyentuh orang yang mati, kita mendengar kabar-kabar kematian, dan kita pasti akan mati. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ketika saya melihat, ya ini tema kita pada hari ini. Ketika saya membaca berita tentang fakta-fakta kematian ini, ada banyak yang bisa membuat orang itu mengalami kematian. Salah satunya, ya, itu adalah bencana. Bencana alam. Saya melihat ketika di tsunami Aceh itu ya, bencana alam itu membuat atau korban jiwa itu sekitar 230.000. Dan pada peristiwa di Palu, itu korban meninggalnya ada sekitar 2.100 dan 1.300 yang hilang. Dan ada ratusan ribu orang yang harus mengungsi. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini COVID itu, ketika saya membaca beritanya, korban yang meninggal karena penyakit COVID ini, virus COVID ini, sekitar 16 juta. Wah. Dan kita merasakan bahwa hal itu terjadi di sekitar kita. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa kematian ini ada di sekitar kita. Ya. Walaupun kita berharap saat ini ada kemajuan teknologi, banyak yang mengakui bahwa kemajuan teknologi saat ini itu mempengaruhi kehidupan manusia. Betul, semua orang mengakuinya. Bahkan dalam bidang medis pun orang menemukan obat-obat yang bisa membuat manusia itu bertahan lebih lama. Untuk mengobati penyakit tertentu ada yang ditemukan. Tetapi itu sama sekali tidak membuat manusia itu hidup abadi, tidak. Itu hanya memperlambat manusia itu mengalami kematian. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus ada pengharapan dalam kematian. Amin.
Kita membuka Alkitab kita. Dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, kita baca bergantian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mengapa Rasul Paulus ini langsung menyoroti jemaat di sini yang mereka itu berduka cita? Terlihat sekali bahwa mereka itu tidak punya pengharapan. Ya. Ternyata ketika saya mencoba untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka itu berduka cita, dan duka citanya itu bukan hanya duka cita biasa, tapi duka citanya ini seperti duka cita orang yang tidak punya pengharapan. Ya, mungkin kita juga pernah berduka cita ketika kucing kita mati misalnya ya, atau anjing kesayangan kita mati gitu, kita berduka cita. Tetapi jemaat di sini ya, mereka berduka cita itu sudah keterlaluan gitu ya. Bahasa saya seperti itu. Kenapa? Ternyata pada zaman itu orang-orang yang hidup mencapai umur 20 sampai 25 tahun itu hanya sekitar 40%. Ya, Bapak Ibu nggak usah kali-kalikan dulu ya. Hanya 40% orang-orang zaman itu yang bisa hidup sampai 20 dan 25 tahun. Dan anak-anak hanya 50% yang bisa berumur 10 tahun. Bayangkan, kenapa? Apa penyebabnya ini sebenarnya? Pertama itu karena pengaruh pemerintahan atau kekuasaan kaisar. Pada zaman itu kaisar ini memang dianggap mereka itu sebagai, mereka inilah sumber yang benar. Hal-hal yang baik ini datang dari kaisar. Tetapi pada masa peralihan kaisar, dan yang menjabat pada saat itu adalah Kaisar Nero. Jadi mereka ini masih menganggap wah kaisar ini adalah sumber segala sesuatu yang baik. Tetapi ketika melihat pemerintahannya sudah sangat-sangat menurut mereka, oh ini tidak cocok. Karena pada saat itu Kaisar Nero lah yang menentukan kehidupan dan kematian seseorang. Jadi mereka menganggap wah kita ini sedang dalam pemerintahan, kita ini hidup dalam bayang-bayang maut. Karena yang menentukan hidup dan mati kita adalah kaisar. Dan tidak ada yang berani menentang itu. Kemudian selain itu adalah praktik-praktik sihir. Pada zaman itu juga ada praktik sihir yang digunakan untuk keuntungan, untuk mengambil kepentingan politik maupun itu hukum atau bisnis ya. Jadi praktik-praktik ini, praktik sihir ini mereka gunakan untuk mengambil nyawa seseorang. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga adalah penyakit. Kita tahu bahwa zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang. Sekarang ini sudah banyak kemajuan teknologi di bidang medis. Kalau zaman dulu mereka itu sangat sulit sekali. Bukan hanya pengetahuan saja, tetapi sarana medis mereka juga sangat minim sekali. Jadi ada banyak mereka itu yang mati karena penyakit, ya. Mereka sakit selama berbulan-bulan lalu meninggal. Nah, inilah yang membuat mereka itu tidak ada pengharapan. Satu karena pemerintahan, karena praktik sihir, dan kemudian karena penyakit. Ini sangat membuat mereka itu melihat kehidupan mereka ini, aduh, tidak ada masa depan. Apalagi pada zaman itu ketika mereka melihat anak-anak mereka itu mati, mereka melihat dalam keluarga mereka itu sudah tidak ada masa depan lagi. Ya. Tidak ada masa depan. Dan ini juga kita juga mengalaminya juga ya. Ada suku-suku tertentu yang mengatakan kalau enggak punya anak laki-laki ini sepertinya wah, tidak punya masa depan. Nah, yang kemudian adalah karena pengaruh pandangan mereka terhadap kehidupan dan kematian. Mereka ini dipengaruhi oleh filsuf-filsuf pada saat itu yang mengatakan bahwa ya ketika kamu mati, kamu itu hampa ya, tidak merasakan apa-apa. Dan kemudian mereka juga ada yang menganggap bahwa setelah kematian itu tidak ada kehidupan. Jadi ketika mereka melihat anak-anak mereka mati karena penyakit, saudara-saudara mereka mati karena kuasa pemerintahan pada saat itu, mereka melihat hidup mereka ini tidak pengharapan, tidak punya pengharapan. Makanya sebabnya Paulus mengatakan bahwa pengharapan kita ada karena janji Tuhan telah digenapi melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi kita mengatakan, kita membaca Alkitab, Paulus mengatakan karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, kematian Kristus membebaskan kita dari hukuman. Apa sih pentingnya kematian Kristus ini bagi kita? Kalau kita melihat di dalam kejadian itu, manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya. Bukan hanya manusia itu terpisah dari Allah, bukan hanya manusia itu diusir dari taman itu, tetapi memang kehidupan manusia itu sudah berada di bawah hukuman. Karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah ya, maut. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari maut itu. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dia dari hukuman itu. Itu sebabnya Kristus harus datang ke dunia dan mati untuk kita. Tetapi yang Paulus tekankan, yang Paulus tanyakan kepada mereka, apakah kamu percaya? Jikalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati, ini berbicara tentang harapan yang kita miliki. Karena janji itu, ketika saya mencoba untuk melihat dalam Alkitab janji itu berkaitan dengan apa, ya, selalu pengharapan itu berkaitan dengan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, janji tentang kemuliaan Tuhan, janji tentang keselamatan, janji tentang kehidupan kekal. Inilah yang membuat kita berharap sebenarnya. Sehingga kehidupan kita tidak lagi seperti orang-orang yang berduka cita, yang tidak memiliki pengharapan. Sebab Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Kita sering sekali mencoba untuk merenungkan kehidupan kita ya. Kita melihat dalam hati kita coba merenungkan kehidupan kita, apa yang kita cari sebenarnya di dunia ini. Ya. Apa yang ingin kita tuju di dalam kehidupan ini. Bahwa semua orang akan mati. Orang yang punya jabatan tinggi pasti mati. Tetapi kematian di dalam Kristus itu memiliki pengharapan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya.
kita ini digambarkan seperti domba yang tersesat. Walaupun kita ini sebenarnya manusia yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, tetapi Allah mengambil kita. Coba kita baca ayatnya itu ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 sampai ke 10. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu balik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, dari murka yang akan datang. Inilah janji Tuhan ketika Kristus mati, Dia menebus kita, Dia membayar utang dosa kita, sehingga kita punya pengharapan. Alkitab menggambarkan kita sebagai domba-domba yang tersesat. Ya, Tuhan mencari dan menemukan kita. Tuhan membawa kita pulang. Ya. Kristus menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sebenarnya kita sedang berjalan kepada murka itu. Sebenarnya kita sedang berjalan kepada kebinasaan itu, tetapi Kristus mengambil kita. Membebaskan kita, melepaskan kita dari murka itu. Jadi kematian Kristus ini membuat hidup kita ini menjadi berarti. Bukan hanya hidup kita, tetapi dalam kematian kita pun, kematian kita menjadi berarti. Makanya Mazmur mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jangan habiskan hidupmu untuk meratapi kematian orang-orang yang engkau sayangi. Jangan berduka cita berlarut-larut bertahun-tahun karena kematian orang yang engkau sayangi. Jikalau mereka sudah mati di dalam Kristus, mereka punya pengharapan. Mengapa sih kita melihat orang yang mati itu justru tidak punya pengharapan? Mengapa kita menangisi mereka seolah-olah mereka ini sudah tidak ada gunanya lagi? Seolah-olah mereka ini tidak ada lagi kehidupan setelah kematian mereka. Ini yang mau disampaikan Paulus. Itu sebabnya kita berduka cita, tapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ketika seorang yang kita kasihi itu meninggal, memang kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan dia. Kita tidak bisa lagi melihat dia. Kita tidak bisa lagi merasakan kasih sayang dia. Tetapi dia punya pengharapan, bahkan di dalam kematiannya sendiri pun. Makanya Paulus ingatkan kita supaya kita melihat diri kita. Ya, Paulus ini menegur bukan orang yang mati itu, tetapi orang-orang yang masih hidup ini yang menjadi masalah sebenarnya. Ketika melihat kematian orang-orang yang dikasihinya. Itu sebabnya kita perlu memberitakan kabar baik ini. Kita perlu memberitakan kematian Kristus ini. Supaya orang-orang yang sedang menuju kepada kematian itu punya pengharapan di dalam Kristus. Mereka melihat bahwa kematian itu bukan hal yang mengerikan. Ya, ada salah satu suku Wana di Sulawesi Tengah. Mereka itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Memang mereka ini memang suku yang masih terpencil gitu ya, hidup di daerah-daerah terpencil seperti itu. Dan mereka ini berpindah-pindah karena dua faktor. Yang pertama itu karena memang faktor ekonomi. Mereka itu hanya mengandalkan sumber daya alam untuk makanan mereka. Jadi sehingga mereka berpindah-pindah. Yang kedua itu karena faktor orang yang meninggal. Ketika saya melihat, membaca jurnal tentang itu, ada yang menarik di sini. Kenapa? Karena ketika salah satu anggota keluarga mereka meninggal, mereka cepat-cepat menguburkan, lalu rumah mereka itu dibongkar. Dan mereka pindah ke tempat jauh dari tempat mereka itu jauh dan membuat rumah yang baru. Kenapa? Karena mereka meyakini orang meninggal itu
karena diakibatkan oleh roh jahat. Jadi kalau tidak segera dikuburkan, roh jahat itu akan tetap tinggal di rumah itu, menguasai rumah itu, dan orang-orang yang menghuni rumah itu juga akan mati. Itu sebabnya mereka hancurkan rumah itu dan mereka pergi, pindah dari situ dan membangun rumah yang baru. Coba mereka melihat kematian itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Kematian itu sebagai sesuatu yang tidak punya pengharapan sama sekali. Tetapi kita sungguh bersyukur kematian Kristus membuat hidup kita dan kematian kita punya pengharapan. Itu sebabnya kita perlu menceritakan ini kepada orang-orang bahwa engkau hidupmu tidak akan menjadi sia-sia, bahkan kematianmu tidak akan menjadi sia-sia di dalam Kristus. Alasan yang kedua, mengapa kita percaya kepada janji Allah ini adalah karena kebangkitan Kristus itu meyakinkan kita. Coba kita mengulangi membaca ayat yang kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Iya ya. Pengharapan kita itu jelas terlihat ketika Kristus bangkit. Ya. Kebangkitan Kristus ini harus kita percaya, bukan hanya fakta, sejarah menceritakan bahwa Kristus memang bangkit, murid-muridnya mengakui bahwa Yesus bangkit. Rasul-rasul juga melihat kebangkitan Yesus. Bukan. Bukan hanya sekedar bahwa Yesus ini adalah Tuhan, bahwa Yesus ini menggenapi nubuatan perjanjian lama. Bukan hanya itu. Tetapi kebangkitan Kristus ini membuat kita yakin bahwa kita akan sama seperti Kristus, akan dibangkitkan nantinya. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kita ini akan dibangkitkan lagi, bahwa kita ini tidak akan tinggal di dalam kematian kita. Kita punya pengharapan. Banyak sekali kita yang tidak, mengapa kita mati? Mengapa kita harus hidup kalau kita mati? Itu adalah konsekuensi dosa. Dan kita punya pengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Karena Kristus telah menang atas dosa, Kristus telah menang, mengalahkan maut. Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kita? Pengaruhnya adalah kita tidak tinggal di dalam kematian itu. Kita tidak selama-lamanya di dalam kematian itu. Orang-orang yang kita kasihi di dalam Tuhan tidak tinggal di dalam kematian itu. Mereka akan dibangkitkan seperti Kristus juga bangkit. Ada kehidupan setelah kematian. Inilah yang menjadi inti pemberitaan Paulus dan rasul-rasul lainnya. Ketika mereka itu memberitakan Injil, yang mereka beritakan adalah Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Akhirnya apa? Mereka tidak takut menghadapi kematian. Walaupun pada zaman itu orang-orang yang memberitakan dalam nama Yesus itu mereka diancam, dianiaya, disiksa, dibunuh, mereka tidak takut. Karena pola pikir mereka itu sudah berubah. Ya. Bahkan ketika mereka pun mati, mereka itu yakin kita pasti akan dibangkitkan. Ada kehidupan setelah kematian ini. Itu sebabnya kita melihat pengharapan ini di dalam Kristus. Kita melihat bahwa pengharapan dalam Kristus itu adalah nyata karena Kristus juga sudah dibangkitkan. Ada banyak pada saat itu orang yang tidak percaya kebangkitan. Ada orang-orang Yahudi juga ada yang tidak percaya. Apalagi orang-orang Yunani, banyak mereka yang tidak percaya.
Tetapi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kita akan punya jaminan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Itu sebabnya kita jangan meragukan. Jangan meragukan kebangkitan Kristus. Kita percaya kebangkitan Kristus ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi transformasi diri. Kita merubah pola pikir kita. Bahwa ketika kita hidup, hidup kita saat ini tidak sia-sia. Ya, kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita pun tidak sia-sia. Makanya Paulus tadi mengatakan, ya jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaanmu. Ya. Kamu tetap hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar adalah Kristus telah bangkit. Ini sebenarnya berita yang sangat luar biasa. Ya. Karena pada saat itu mereka melihat bahwa kebangkitan itu sesuatu yang sukar dipahami. Apalagi orang-orang Yunani pada saat itu. Tetapi Kristus telah membuktikan bahwa Dia menang atas maut, bahwa Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Jadi ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Dia, ketika kita bersandar kepada Dia, apa yang tidak bisa Dia lakukan untuk hidup kita? Tidak ada. Bukan hanya ketika Dia memberkati kita pada masa hidup, bukan. Tetapi ketika kita dalam kematian sekalipun, Dia memberikan jaminan kepada kita. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti. Coba kita membaca di ayat yang ke-16. 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Amin. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita diangkat dan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita kasihi. Bukankah ini sebenarnya tujuan kita di dalam kehidupan bersama? Kita itu tidak mau hubungan kita itu satu sama lain itu dipisahkan. Iya ya. Bahkan ketika janji pun, ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, kecuali, iya kan? Tapi itu kan hanya kehidupan di dunia ini. Nanti ketika kita juga diangkat dan dibangkitkan, kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu abang atau adik kita, kakak kita. Kita akan berjumpa dengan mereka. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya. Kamu jangan putus asa, kamu jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kehidupan itu adalah milik Tuhan. Kuasa maut itu tidak lagi bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Kita akan diangkat bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Ya. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hubungan kita dengan sesama kita itu tidak dibatasi oleh kehidupan atau kematian. Kita tahu bahwa kita ini sebenarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya. Tidak. Bahkan ketika ada pandangan mengatakan bahwa kamu akan setelah kamu mati dan kamu akan seperti hampa, tidak merasakan apa-apa, tidak melihat sesuatu apapun. Itu sama sekali sesuatu yang tidak kita inginkan.
Justru karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, manusia yang berelasi satu sama lain, Tuhan juga akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pengharapan dalam hati kita juga. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kita menemukan kebenaran di dalamnya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan pun tidak mau kita terpisah dari Dia, maka kita dibangkitkan juga dan kita akan berjumpa bersama-sama dengan Dia. Makanya tadi coba kita baca lagi di ayat yang ke-17 tadi. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi kehidupan kita ini tidak hanya ngumpul-ngumpul bersama dengan orang yang kita kasihi, bukan. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan berkumpul bersama dengan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga bersama dengan Tuhan. Ya. Kita itu punya kerinduan, tidak ingin dipisahkan satu sama lain, betul. Karena ada salah seorang jemaat Tuhan, ya, ketika bukan jemaat sebenarnya, ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi seorang pendeta ini datang untuk menginjili dia. Lalu dia katakan seperti ini, seorang ibu yang sudah lanjut usia dan suaminya sudah meninggal, dia katakan kepada ibu ini, ayo Bu, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, ibu pasti selamat masuk surga. Nah, ketika berulang kali pendeta ini melakukan penginjilan dan akhirnya tiba pada suatu saat dia menantang ibu ini untuk percaya dan menerima Yesus. Lalu dia katakan, ibu sudah siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat? Apa jawaban ibu ini? Pak pendeta, kalau saya ini percaya Yesus, saya ini pasti masuk surga, Pak. Saya enggak mau. Saya mau ketemu sama suami saya saja. Ya. Memang kita itu punya ikatan ya, punya kerinduan ingin bersama-sama. Tetapi seharusnya kita itu punya pemahaman bahwa kita ini bersama-sama di dalam kebahagiaan. Walaupun di dunia ini kita mengatakan satu perjuangan, teman sependeritaan, ya janganlah terus-terus. Ada dong waktunya kita untuk bahagia ya. Masa hidup kita di dunia ini sampai di akhirat pun juga dihabiskan untuk penderitaan? Janganlah. Tapi kita bersyukur pengharapan ini Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kebahagiaan kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan bukan hanya dengan orang yang kita kasihi, kita akan berjumpa dengan Kristus. Ini bukan hanya kerinduan kita ingin berjumpa dengan Kristus, tapi ini sebenarnya kerinduan Allah sendiri yang ingin bersama-sama dengan umatnya. Kalau kita melihat di dalam kejadian itu, Taman Eden itu, lihat ya, Allah itu dengan manusia, dengan Adam dan Hawa itu sangat dekat sekali. Ya, sangat dekat sekali, sangat akrab sekali. Bercakap-cakap dengan mereka, ngomong dengan mereka. Aduh, indah sekali. Bahkan ketika manusia ini sudah jatuh dalam dosa, Allah hadir di tengah-tengah umatnya melalui tabernakel itu, supaya Allah ini bisa berbicara kepada umatnya, bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Allah berkenan tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Ini kerinduan Tuhan. Dan setelah itu Kristus juga harus berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang pada saat itu, orang-orang berdosa. Ini kerinduan Tuhan sebenarnya. Bahkan ketika kita nanti diangkat, kita akan bertemu dengan Kristus. Itu sebenarnya adalah kerinduan Tuhan kepada kita.
Tuhan sangat merindukan kita ada di bersama-sama dengan Dia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita rindu bertemu dengan Tuhan? Jangan dulu lah Pak, saya belum nikah ini. Apakah kita rindu bertemu dengan Tuhan? Usaha-usaha yang kita lakukan adalah kita ingin tetap bertahan lama hidup di dunia ini dan menikmati kesenangan di dunia ini. Tetapi kita tidak melihat bahwa kematian itu, aku rindu sekali bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Paulus itu tidak berpikir 2 kali atau 3 kali dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Supaya dia bisa berjumpa dengan Kristus. Tapi jarang ya kita temukan ada orang yang sungguh-sungguh berani ngomong seperti itu. Kita akan mikirkan, anakku gimana, kalau aku dipanggil Tuhan, anakku gimana, istriku gimana, bisnisku gimana. Kita masih terikat dengan hal itu kan. Gak siap. Padahal kita ini akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi harus kita akui, kita gak siap. Justru firman ini disampaikan kepada jemaat pada saat itu supaya mereka itu siap, ya, menanti kedatangan Tuhan. Ataupun ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka sudah siap. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan kapan dia akan mati. Aku mau matinya tahun depan lah, atau 2050. Tidak ada. Bahkan tidak ada satu pun yang bisa menjamin, obat yang menjamin kalau kita ini akan tetap hidup bertahan lama. Tidak ada. Dengan cara berolahraga, ada orang yang meninggal karena waktu berolahraga, ada. Karena menjaga hidup sehat, ada juga orang sehat yang meninggal. Tiba-tiba aja langsung Tuhan panggil gitu ya. Tapi apakah kita punya kerinduan ini? Apakah kita ingin bertemu dengan Tuhan? Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka yang ada dalam hati kita adalah, aku rindu bertemu dengan Tuhan. Ya. Seperti kita mengasihi pasangan kita, orang-orang yang kita kasih, gak jumpa 1 hari. Sepertinya sudah tidak berjumpa selama 1000 tahun gitu ya. Yang ketawa ini pernah mengalami sepertinya. Iya kan? Kita rindu bertemu dengan orang yang kita kasihi. Tapi kalau kita tidak mengasihi, ya, kita tidak akan mau bertemu. Kalau kita sudah benci, pasti kita tidak akan mau bertemu. Sama seperti Adam dan Hawa ketika sudah jatuh melanggar perintah Tuhan. Mereka akhirnya apa? Bersembunyi dari Tuhan. Gak mau mereka bertemu dengan Tuhan. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Kenapa? Karena Kristus telah menderita, telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Karena Kristus dibangkitkan untuk pembenaran kita, supaya kita ini diangkat dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Supaya kita mengalami apa yang disebut itu hidup yang kekal. Inilah pengharapan kita. Itu sebabnya kita harus melihat ketika ada orang yang berduka cita, ingatkan firman Tuhan ini kepadanya. Ketika ada orang yang sudah mengalami 10 tahun, dia tetap berduka cita karena orang-orang yang dikasihinya telah meninggalkan dia, ingatkan firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus kita akan berjumpa dengan mereka. Bahwa dalam Kristus kita akan bersama-sama dengan Allah. Karena ini adalah kerinduan Allah untuk mengumpulkan kita, Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Semoga firman Tuhan ini memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita bangkit bersama-sama.
Kita nyanyikan pujian harapanku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau betul-betul memperhatikan kami. Engkau memberikan kami pengharapan dalam kehidupan kami maupun dalam kematian kami. Sehingga kami melihat bahwa kematian adalah jalan menuju untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan. lakukan, bukan pada apa yang kita usahakan. Harapan kita dikerjakan
oleh karya Kristus yang telah berkorban bagi kita, yang telah bangkit untuk kita. Dan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bahkan dia berjanji untuk datang kembali untuk menjemput kita, untuk mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita kasihi, untuk bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami pegang janji-Mu ini Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berpengharapan di dalam Engkau. Hidup kami menjadi hidup yang penuh semangat. Kami menjadi orang-orang yang optimis. Kami tidak mau dikuasai oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran akan hidup ini. Hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Kami telah menang karena Engkau telah memenangkan pertempuran itu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu. Dan kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita mendengarkan berita pengharapan untuk kita sekalian. Kita percaya kita diberikan sukacita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kita menundukkan kepala untuk kita memberikan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk berita pengharapan yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. Ini yang membuat kami ya Tuhan bersukacita dan terus berharap kepada Tuhan, mengikut Tuhan selama-lamanya. Kiranya iman kami ya Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, sehingga dengan pencobaan apapun kami tidak akan goyah karena kami dalam tangan Tuhan. Sekarang kami diberikan kesempatan kembali untuk memberi persembahan ini. Tuhan, seberapapun yang hari ini bisa kami berikan di hadapan-Mu, lihatlah kedalaman hati kami Tuhan yang bersyukur kepada-Mu dan memberikan hidup ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau saja. Berkenanlah atas persembahan kami ini Tuhan, dan kami memberinya dalam nama Yesus. Amin. Kita naikkan pujian kita, tinggi nama-Mu dipuji. Petugas persembahan kami persilakan. Kekuatan
kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Puji Tuhan, mohon waktunya sebentar untuk pengumuman bagi kita. Setelah ibadah umum ini akan ada ibadah sekolah minggu jam 10 pagi ya. Kemudian hari Selasa di tempat ini akan ibadah doa jam 6 sore. Tetap kami himbau ayo untuk bisa datang beribadah bersama dengan kami, dengan kita seluruh sidang jemaat, untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini. Kalau tidak ada halangan akan disambung tentang gathering yang 2 minggu yang lalu. Kemudian kita akan sekolah minggu juga setelah hari Minggu, ada sekolah minggu jam 10 pagi dan ibadah umum jam 8 pagi di tempat ini. Perlu kami informasikan bahwa minggu lalu kita sudah mengadakan rapat Natal dan sudah terbentuk panitia Natalnya. Info yang masih bisa kami sampaikan adalah Natal kita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember jam 6 sore. Dan pembicara tamu kita ada pembicara tamu dari Pendeta Lukas Widianto ya, dari GPT Beratang. Beliau akan melayani kita di tempat ini dan beliau sudah menyanggupinya. Untuk informasi yang akan lebih detailnya akan kami sampaikan lagi 1 minggu dari sekarang ya. Kita akan adakan lagi rapat terkait hal-hal budgeting dan yang lain-lainnya. Memang banyak yang kita mau persiapkan. Kita mau fokus di gereja aja untuk tahun ini karena tahun lalu kita sudah keluar. Informasi yang lain yang mau kami sampaikan ini mungkin akan untuk dress code sudah disepakati bahwa kita akan pakai dress code untuk yang wanita baju gaun ya, seperti kita pergi kondangan gitu loh ya. Jadi kita pakai gaun dress untuk party gitu ya. Jadi untuk yang laki-laki kemeja, yang pelayan Tuhan akan pakai jas ya. Jadi mereka kemeja dan pakai jas. Jadi nanti sesuaikan. Untuk mama yang dibawa menyesuaikan aja. Kalau ada berkat Tuhan ya bisa pakai gaun juga. Ya tetap bersukacita, kita tetap doakan untuk ketua Natal. Oh iya betul disampaikan. Ketua Natal kita adalah Nelson Maruli. Ya, ketua Natal untuk ini dia akan jadi ketua Natal kita untuk tahun ini. Mohon dukungan doanya. Kalau ada ide-ide boleh disampaikan kepada kami atau kepada Pak Gunadi Siombing ya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kami akan mengumumkan bahwa di akhir Oktober, minggu kedua Oktober kita akan mengadakan baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, atau mama yang dibawa yang rindu, mungkin anak yang belum dibaptis, silakan mendaftar dan minta formulir kepada penatua kita Pak Gunadi karena sudah disiapkan. Karena ada formulir yang harus diisi. Jadi kita akan mulai penataran singkatnya pada minggu kedua pada bulan Oktober mendatang. Didoakan anak-anak yang belum atau Bapak Ibu atau Om-Oma yang belum boleh konsultasi dulu dan minta formulir kepada penatua kita. Terima kasih. Puji Tuhan, demikian pengumuman untuk kita hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Doa penutup serta doa berkat saya serahkan nanti kepada Bapak Gembala. Kita naikkan pujian harapanku di dalam-Mu. Sungguh baik bagi kami. Hari ini pengharapan kami dibangkitkan lagi lebih dari hari-hari yang lalu oleh karena firman-Mu. Kami sungguh bersyukur pengharapan yang sejati ada di dalam Tuhan. Ada banyak harapan, ada banyak kerinduan dari sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Baik dalam kehidupan nikah rumah tangga,
dalam mencari nafkah pencaharian, dalam sekolah kuliah, pergaulan, masa depan, hingga kami yang lanjut usia. Kami semua memiliki banyak kerinduan, harapan-harapan. Dan seringkali harapan itu membuat kami jauh dari Engkau. Tapi kami bersyukur berita firman-Mu hari ini meneguhkan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus. Mengalahkan segala rintangan, segala halangan, segala pergumulan yang sedang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Engkau hadir memberi kami pengharapan. Kami bersyukur atas firman-Mu, berkat Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mohonkan juga untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Pakai lebih jauh dalam pelayanan, segala kerinduan dan segala harapan yang ada di dalam hatinya untuk melayani Tuhan dan masa depannya. Dengarlah doa kami. Terima kasih Tuhan, membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Sepanjang bulan ini berjalan, sepanjang minggu bahkan setiap langkah kami, sertai, tuntun dan bimbinglah kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami mampu melewati hari-hari hidup kami. Mampukan kami jika ada yang sakit, Engkau sumber kekuatan, sembuhkan dan pulihkan kami Tuhan. Yang menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup, Engkau menuntun dan menolong kami menemukan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba Bapak Pendeta Yunus dulu, bersama dengan ibu dan keluarga. Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah hidup kami, baik pelayanan gerejawi maupun pelayanan di panti di Sedati ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan pulang kembali dari tempat ini. Kiranya berkatilah kami di setiap langkah kami. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan engkau pengharapan yang sejati. Di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, Allah yang hidup, itulah yang memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa